Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la ma'na syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkahi semua aktivitas kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap aktivitas kita sebagai penambah nilai kebaikan, dan sebagaimana Allah pertemukan di dunia ini dalam kebaikan, kelak Allah kumpulkan kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan siang hari ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang fikih doa dan zikir. Nah, pada siang hari ini kita membahas tentang makna doa. Jadi doa itu berasal dari diserap dari bahasa Arab yang maknanya adalah da'a yad'u, yang kalau kita artikan di dalam bahasa Indonesia bisa maknanya adalah menyeru, bisa maknanya adalah memanggil, bisa maknanya adalah meminta. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, niscaya aku akan penuhi, aku akan wujudkan apa yang engkau minta. Ada kata-kata lain yang semakna dengan doa, misalnya sa'ala yas'alu, yang artinya meminta, sebagaimana di dalam hadis Nabi nanti, termasuk isti'anah. Jadi ada kata-kata yang kemudian semakna dengan doa. Ada isti'anah, meminta pertolongan. Su'al berarti permintaan. Istighatsah berarti meminta pertolongan, minta bantuan. Maka kita mengenal istilah istighatsah kubra kalau di saudara-saudara kita di Nahdlatul Ulama biasanya. Nah, itu maknanya istighatsah, itu maknanya meminta pertolongan. Ada lagi kalau isti'adzah, dengan isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, artinya minta perlindungan. Isti'adzah. Ada lagi apa lagi tadi? Istighfar. Kalau istighfar berarti meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, agak mantul ya suara. Hadis ini sangat populer. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika bersama dengan Abdullah bin Abbas digonceng. Cuman goncengnya bukan gonceng motor di masa Nabi, tapi goncengnya gonceng onta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, "Idza sa'alta fas'alillah." Nah, di sini menggunakan kata-kata sa'ala. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah. Kalau minta surga atau minta sesuatu, sa'ala itu berarti meminta sesuatu. Minta jodoh, minta datang rezeki, maka idza sa'alta fas'alillah. Wa idza sta'anta, kalau kamu ingin mewujudkan sesuatu, ingin meminta pertolongan, maka minta pertolongan kepada Allah. Bahkan Nabi SAW memberikan satu kata kunci terkait dengan doa ini. Kalau Allah berkehendak, maka gak ada yang menghalangi. Nah, dari sini Nabi SAW memberikan satu kaidah, wa'lam, ketahuilah, annal ummah, semua umat
Umat di sini baik umat manusia, jin, semua makhluk, maksudnya adalah lawistama'at ala ayyan fa'uka bi syai', mereka berkumpul bersekutu untuk memberikan sesuatu kepadamu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali manfaat itu memang sudah Allah tetapkan bagimu. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai', dan bila mereka bersepakat bersekutu untuk memberikan bahaya, membahayakan, apa istilahnya, mencelakakan dirimu, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Maka bahaya itu, sesuatu yang membahayakan itu tidaklah akan terjadi dengan dirimu kecuali memang sudah Allah tetapkan. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Apa yang maksud dengan rufi'atil alam? Pena sudah diangkat, lembaran sudah kering. Ini memberikan gambaran tentang catatan takdir, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan al-qalam. Kalau kita bahasakan al-qalam itu untuk menulis, lalu Allah perintahkan al-qalam itu untuk mencatat semua takdir. Semua takdir. 50.000 qabla an yakhluqas samawati wal ardh. 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Maka ungkapan-ungkapan rufi'atil qalam, rufi'atil aqlam, pena ini sudah diangkat, ini memberikan bahwa semuanya sudah tercatat. Wa jaffatis suhuf, lembaran untuk menulis itu sudah kering. Ini memberikan gambaran satu ibarat bahwa semuanya sudah ada catatannya. Nah, ini memberikan pesan kepada kita bahwa kalau minta sesuatu, berdoa sesuatu, proposal sesuatu, itu adalah kepada Allah. Baik dalam konteks ingin mendapatkan sesuatu atau ingin dilindungi dari sesuatu yang kita tidak inginkan. Maka doa itu para ulama menggambarkan bahwa doa itu ada dua makna. Ad-doa. Yang pertama adalah doa ibadah. Doa itu adalah doa al-ibadah, doa sebagai ibadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa annal masajida lillah, masjid-masjid itu untuk Allah. Jadi apapun yang dilakukan di masjid itu semata-mata orientasinya untuk Allah. Maka ini menjadi dasar kenapa Nabi SAW melarang satu aktivitas yang itu dapat mengganggu hubungan seseorang dengan Allah di masjid, maka sesuatu itu dilarang. Maka hal-hal apapun lah yang dapat mengganggu, menggeser fungsi masjid sebagai untuk penghambaan kepada Allah, maka itu harus dihindari dan harus dicegah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah menyembah selain Allah. Jangan menyembah Allah dengan menyembah satu apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, bahwa doa itu adalah doa as-su'al. Doa artinya permintaan. Maka doa kita tidak boleh tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Maknanya adalah maka kita enggak boleh menghamba, karena di balik doa itu ada unsur penghambaan. Maka tidak boleh berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi yang lain bahwa doa itu maknanya adalah, atau doa itu di sisi yang lain adalah doa as-su'al, doa yang maknanya adalah meminta. Sebagaimana Allah tegaskan, wa qala rabbukum, dan Rabb kalian itu mengatakan, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku niscaya aku akan perkenankan, aku akan berikan. Ini Allah menyatakan secara declare, eksplisit, kalau mintalah kepada Allah. Jangan sungkan. Kalau bahasa kita, jangan takut. Allah sudah memberikan penawaran. Maka kemudian ada sebagian kalangan yang mempersepsikan Allah dengan manusia. Maka yang terjadi adalah persoalan-persoalan yang muncul. Bagaimana manusia mempersepsikan Allah seperti manusia? Kalau orang mau ketemu presiden, dia harus ketemu dengan ring 1 dan seterusnya. Maka kemudian dia menyibaratkan Allah itu seperti presiden. Maka dialah cari, kalau Anda mau berdoa kepada Allah agar doamu terkabul, carilah sarana-sarana untuk
sarana-sarana perantara untuk doa kepada Allah. Itu yang namanya tawassul. Tapi yang menjadi persoalan adalah kemudian manusia itu salah dalam mencari sarana mendekatkan diri kepada Allah. Fokus utamanya adalah Allah sudah mengatakan, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Maka prinsip hukum asal doa itu terkabulkan. Kalau kemudian kita tidak melihat perwujudan dari doa yang kita minta, maka ada beberapa kemungkinan. Prinsip dasar itu doa itu terkabulkan. Siapapun yang berdoa, pada dasarnya begitu. Maksudnya adalah orang yang beriman yang berdoa kepada Allah, dia berdoa, doanya dikabulkan. Itu harus kunci utamanya, hukum asalnya. Tapi kalau kemudian udah berdoa, tapi kok kemudian yang diminta itu berwujud sebagaimana yang dilihat, ada beberapa kemungkinan. Apa kemungkinannya? Pertama, Allah memilih waktu yang tepat untuk mewujudkan doa itu. Yang kedua, Allah wujudkan dalam bentuk yang lain, yang lebih bermanfaat, yang lebih bagus bagi kita. Apalagi Allah jadikan, karena Allah semakin melihat kita bahwa kita semakin menunduk, semakin meminta, semakin menghamba, kemudian Allah akan wujudkan semua doa yang kita minta dalam bentuk perwujudannya di akhirat kelak. Jangan sampai kita suudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Titik akhirnya adalah kalau orang berdoa tapi kemudian tidak terwujud sebagaimana yang dia inginkan, pertanyaan adalah apakah ada penghalang yang menjadikan yang berasal dari dirinya, bukan dari Allahnya, berasal dari dirinya. Bukan karena Allah membutuhkan perantara, Allah ingin mencari orang yang terdekat dengan Allah agar doa itu terkabul, bukan. Tapi dari orang itulah yang kemudian ada sebab-sebab hijab, misalnya makanan yang dia konsumsi, kemudian minuman yang dia konsumsi, pakaian yang dia konsumsi, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, orang yang berdoa tetapi makanannya haram, minumannya haram, dan seterusnya, sehingga doanya tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Tapi pada prinsip utama doa itu dikabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ini orang yang istikbar, orang yang sombong. Termasuk diantaranya kufur. An ibadati, orang dari menyembahku, artinya tidak beriman, tidak taat kepada Allah. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk dalam neraka jahanam. Berarti ini dosa tidak berdoa dalam pengertian tidak beribadah kepada Allah karena takaburnya, karena kesombongannya, sehingga dia masuk dalam neraka, dan itu dosa besar. Istikbar, takabur itu termasuk dosa besar. Oke. Nah sekarang bagaimana doa itu? Kenapa dia menjadi penting? Bagaimana doa itu bisa menjadi suatu hal yang sangat urgen? Karena di dalam doa itu ada ketundukan. Di dalam doa itu ada upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di doa itu adalah ada kekuatan yang seseorang itu bisa, kekuatan untuk senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kekuatan di sisi yang lain bahwa dia akan meminta kepada Allah SWT untuk mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, keimanan, keyakinan kepada Allah lah kemudian dia berdoa menjadi pegangan dia dalam hidupnya. Maka ketika Rasulullah SAW ditanya, siapa yang bisa menyelamatkan dirimu dari pedang ini? Ketika Rasulullah SAW mengatakan Allah, lalu kemudian orang itu bergetar, lalu pedangnya itu jatuh, lalu kemudian diambil oleh Nabi SAW. Jadi kata-kata itu ada kekuatannya, karena keyakinan gitu. Kemudian berikutnya adalah bahwa di balik doa itu ada ketenangan. Karena kalau Allah berkehendak, Allah mewujudkan doa, nggak ada siapapun yang bisa menghalangi. Siapapun. Dan seseorang itu pasti akan ketemu dengan takdirnya. Ini di dalam konteks persoalan keimanan, Pak ya. Tapi dalam konteks langkah kerja strategi, bahwa seseorang itu sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW, berusaha semaksimal mungkin untuk berinteraksi dengan sebab akibat. Sebagaimana Nabi kalau hijrah itu merencanakan, kemudian membuat sistem bagaimana bisa aman, bisa selamat, dan seterusnya.
Begitu juga ketika dalam pertempuran, menyiapkan perbekalan dan seterusnya. Jadi tidak tergantung kepada masalah takdir. Nah, kemudian terkait dengan doa, bagaimana doa di dalam Al-Quran dan doa di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, kalau kita mau bicara tentang kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang harus kita lihat adalah bagaimana konsep doa sebelum kita bicara tentang begini, Pak. Anda kalau doa, Anda harus begini, begini, begini. Sebelum kita bicara tentang teknisnya, ada nilai-nilai hal penting yang harus menjadi value penting di dalam doa itu yang harus menjadi pegangan. Apakah orang kalau berdoa harus di Masjidil Haram misalnya? Apakah orang kalau berdoa harus di Masjid Nabawi? Apakah orang kalau berdoa harus ke makamnya si Sunan Fulan? Itu kan sesuatu yang banyak beredar di masyarakat. Oke. Nah, hal penting yang pesan Al-Qur'an itu, konsep doa itu bagaimana? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Ini hal penting. Kalau hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan inni qarib. Aku itu dekat. Jadi untuk berdoa tidak harus menunggu umroh dulu. Tapi kalau umroh ya harus berdoa gitu maksudnya. Jadi kalau berdoa tidak harus menunggu haji dulu. Hajinya ngantri sekian tahun. Untuk berdoa tidak harus berada pada tempat tertentu. Maka ini sebenarnya kalau menurut hemat saya ya, mungkin orang bisa setuju atau tidak setuju. Saya menemukan di beberapa literatur ulama lah misalnya, ada di antara ulama yang kemudian kenapa ada sebagian kalangan muslim itu berziarah ke kuburan fulan dan berdoa. Itu diberikan komentar oleh ulama bahwa berdasarkan pengalaman doanya dikabulkan. Itu kalau kita literatur di para ulama itu menemukan. Menurut hemat saya, ini kalau saya sudut pandang saya, biasanya ulama begitu dalam menjelaskannya atau menyampaikannya dalam konteks sejarah, profil, bukan dalam konteks berbicara tentang hukum dan seterusnya, bukan bicara tentang bab doa dan seterusnya, tapi berbicara tentang sejarah, tentang profil. Kalau ini dilihat, sebenarnya pernyataan semacam itu bukan berarti anjuran untuk Anda ke situ lalu berdoa begitu. Sebab pernyataan itu bisa dikritisi. Bagaimana pertanyaan yang muncul? Sebenarnya kalau kita lihat para ulama itu mengajarkan kepada kita cara berpikir yang kritis di dalam beberapa karya ulama, termasuk karya mereka itu dipakai untuk mengkritisi statement semacam ini. Kenapa? Dari mana orang bisa mengatakan bahwa doa di situ lebih dikabulkan daripada tempat yang lain atau doa di situ dikabulkan? Kan biasanya pengalaman saya setelah berdoa di sana, keinginan saya terwujud. Padahal kalau kita melihat nilai-nilai Islam, doa itu terkabulkan. Jadi mau dimanapun seseorang itu berdoa pada dasarnya dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kemudian ada orang berdoa di tempat tertentu lalu dikabulkan, kita nggak bisa mengklaim bahwa doa itu dikabulkan karena dia doa di tempat itu. Kenapa? Kecuali ada contoh, ada wahyu bahwa doalah di sini atau Nabi berdoa di tempat tertentu dengan hal itu, sehingga itu bisa menjadi dasar. Tapi kalau ada orang berdoa di tempat tertentu, di saat lalu ada orang 1, 2, 3
Bahkan kalau kemudian kita di hari ini dengan perkembangan ilmu statistik, pertanyaannya adalah berapa orang dari seluruh orang yang berdoa di tempat itu lalu doa yang dikabulkan. Jadi ilmu statistik, Pak, pendekatan kuantitatif itu sebenarnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang bisa digunakan untuk mengkritisi berbagai macam hal-hal yang semacam ini. Kalau orang menyebutkan bahwa pengalaman bahwa orang berdoa di tempat ini doanya dikabulkan, pertanyaannya berapa persen? Perkembangan ilmu pengetahuan manusia bisa digunakan untuk melihat hal semacam ini. Bahwa prinsip doa itu dikabulkan dimanapun doa itu berada. Karena Allah berpesan, ujibu da'watad da'i idza da'an. Ketika mereka berdoa, aku kabulkan. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka penuhilah. Kalau kemudian Allah perintahkan sesuatu, Allah mengajak kalian untuk melakukan sesuatu, maka penuhilah itu. Sederhananya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW juga mengatakan, idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta, mintalah ke Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Dimanapun dan kapanpun. Karena orang kadang-kala butuh sesuatu itu tidak tergantung di mana dia berada dalam situasi apa. Kadang sedang di pasar, kadang sedang di rumah, kadang sedang di masjid, kadang sedang di jalan. Kalau sedang butuh sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau butuh pertolongan, mintalah kepada Allah. Sekarang etika tentang berdoa. Jadi jamaah sekalian bukan Allah SWT, ada beberapa etika yang harus menjadi perhatian ketika kita berdoa kepada Allah SWT. Yang pertama adalah penuh keyakinan. Ini yang jadi persoalan. Dan setan senantiasa kontra dengan hal ini. Jadi sesuatu yang harus kita tanamkan, etika kita kepada Allah ketika kita berdoa kepada Allah adalah keyakinan, sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah wa antum muqinuna bil ijabah, dan kalian yakin dikabulkan. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah Allah tidak akan mengabulkan doa yang berasal dari hati yang lalai dan lengah. Maksudnya bagaimana? Mengucapkan sesuatu tapi tidak paham apa yang dia minta. Mengucapkan sesuatu tapi hatinya tidak meminta. Mengucapkan sesuatu tapi dia tidak yakin dengan dia ucapkan. Ragu. Dan ragu terhadap apa yang terhadap Allah SWT itu bisa jadi dia suudzon, bagian dari suudzon kepada Allah SWT. Bahkan Allah kan sudah menyatakan secara terbuka, minta. Dan Allah tidak meminta kita untuk menjelaskan bagaimana caranya. Tugas kita hanya meminta. Kita tidak perlu intervensi bagaimana caranya. Kan yang ada di pikiran kita adalah, ya Allah saya minta begini, tapi caranya gimana ya? Jamaah sekalian, kadang-kala kita perlu membaca sejarah, profil-profil sejarah peristiwa itu. Ya, ini bacaan-bacaan ringan, Pak. Bagian dari hal ini. Sangat mudah Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari menjadikan seseorang yang semula miskin jadi konglomerat. Sangat gampang bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan seorang penguasa yang sangat diktator, yang orang berpikir nggak mungkin dia akan jatuh, dalam sehari semalam hilang kekuasaannya. Coba
antum baca sejarahnya bagaimana jatuhnya Husni Mubarak, jatuhnya Muammar Gaddafi, bagaimana yang di peristiwa Arab Spring pada waktu itu. Terus bagaimana itu yang Assad ya, Suriah. Bagaimana presiden kemarin Venezuela ya. Dalam waktu hitungan yang sangat ini kemudian ditangkap dan seterusnya. Artinya sesuatu yang kadang-kala kita melihatnya tidak mungkin, itu sebenarnya kalau kita mau melihat, mentadaburi berbagai macam peristiwa sekitar kita, itu sangat mungkin. Sangat mungkin. Nah, maka perintah untuk tadabbur itu kan sering. Nah, ini yang penting, bahwa etika kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika kita berdoa adalah tidak meragukan kemampuan Allah untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Wa antum muqinuna bil ijabah. Tapi kita juga kadang-kala yang menghalangi keyakinan itu adalah kita sudah intervensi cara, bentuk, mekanisme, timing bagaimana mewujudkan hal itu. Karena bisa jadi Allah SWT, dan seringkali Allah memberikan kepada kita itu adalah sesuatu yang terbaik bagi kita. Nah, termasuk tidak beretika kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berdoa dan tidak yakin Allah akan mewujudkan. Pertama, itu bisa jadi ujungnya nanti khawatirnya adalah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Suudzon bagaimana? Kan Allah sudah mengatakan akan mewujudkan, tapi dia nggak yakin akan mewujudkan. Ragu terhadap apa yang sudah Allah nyatakan. Kemudian juga kadangkala khawatirnya adalah kita mengukur Allah dengan ukuran manusia. Sesuatu itu mustahil karena ukuran manusia itu bukan ukuran untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadangkala kita menjadi ragu. Etika berikutnya adalah tidak tergesa-gesa harapan terwujud atau doa itu terwujud. Sebagaimana Nabi SAW dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa kalian itu akan dikabulkan selama tidak tergesa-gesa. Yaqul, bagaimana tergesa itu? Contoh orang yang tergesa-gesa itu adalah yaqul, orang itu mengatakan da'autu falam yustajab li. Saya ini udah berdoa tapi belum dikabulkan. Padahal kadang-kadang orang yang begitu itu sudah dikabulkan tapi dia nggak melihat itu terkabul. Kenapa? Dikabulkan dalam wujud yang lebih baik. Nah, ketergesaan itu begitu, Pak. Misalnya mohon maaf nih, orang pengen jodoh, sudah berdoa dan seterusnya, jodohnya kok tahun ini belum datang, hilalnya belum lihat. Biasanya orang karena sekarang bahasanya hilalnya belum kelihatan, karena ikut Ramadan, karena sering dengar kalau Ramadan hilalnya belum kelihatan. Kenapa belum menikah? Hilalnya belum kelihatan. Jangan berhenti untuk berdoa, karena ternyata dalam catatan takdir, selisih antara Anda dengan jodoh Anda itu 20 tahun. Misalnya. Gitu misalnya. Orang kan nggak tahu. Ukuran kita kan jodoh itu berapa jaraknya, Pak? Ya, berapa? 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun gitu. Tapi kan orang nggak tahu kalau jodohnya ternyata 20 tahun. Jadi sekian lama dia, selama ini lama ternyata jodohnya menunggu lulus. Ternyata jodohnya masih ketika dia sudah pengen nikah, ini masih SD, Pak. Gitu. Kan orang nggak tahu, Pak. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa bukan untuk kemaksiatan. Nah, ini penting. Doa yang termasuk tidak beretika adalah doa untuk kemaksiatan. Doanya bagaimana? Ya Allah, mudahkanlah ini project saya ini, mau dapat project. Nah, gitu. Tapi ada korupsinya, Pak. Ada gitu misalnya. Ya Allah, apa misalnya? Mau mencuri. Ya Allah, mudahkanlah langkahku dan prosesku. Tapi dia mau mencuri, Pak. Ya. Doa memotong silaturahim. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahmin. Ma lam ya'jal. Doa itu senantiasa dikabulkan selama dia tidak berdoa untuk satu dosa, perbuatan dosa, memutuskan silaturahim atau tergesa-gesa. Kemudian di antara doa adabnya adalah
doa itu etikanya adalah tahmid dan salawat. Sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi falam yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar orang berdoa, falam yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia tidak bersalat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ajila hadza thumma da'ahu faqala lahu aw li ghairihi idza shalla ahadukum falyabda bihamdillahi wathana'i alaihi thumma liyusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila salah seorang dari kalian itu berdoa, hendaklah ia memulai dengan ats-tsana bitahmidillahi ta'ala wathana' alaihi. Dimulai dengan tahmid, lalu kemudian bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya dia berdoa meminta sesuatu. Berikutnya adalah berdoa dengan serius, nggak main-main. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaqulu ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, liya'zim al-mas'alah fa innahu la mukrihalah. Janganlah kalian itu berdoa, ya Allah ampunilah dosaku kalau engkau berkenan, ya Allah rahmatilah aku kalau engkau berkenan. Hendaklah apa? Liya'zim al-mas'alah, minta dengan sungguh-sungguh, ya Allah ampunilah aku, bukan ya Allah kalau engkau mau, ya Allah kalau enggak ya gitu. Kan gitu. Jadi ampunilah, rahmatilah, berikanlah. Jadi mintanya serius, bukan main-main. Tidak berlebihan. Ini waktunya. Oke, kita ini ya. Oke, selesaikan ini. Tidak berlebih-lebihan di dalam caranya. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kalian kepada Allah tadarru'an wa khufyah, dengan kerendahan. Bahkan Nabi SAW itu menegur sahabat, menegur itu sahabat ketika berdoa dengan suara yang keras atau berzikir dengan suara yang sangat keras. Lalu Nabi SAW mengatakan, kalian itu tidak memanggil, tidak menyeru kepada yang tidak mendengar. Jadi bagaimana kita berdoa? Kan kadang-kadang mohon maaf nih, berdoa itu dengan suara yang sangat keras, termasuk mohon maaf nih, doa ketika sedang berkumpul, ada acara, atau mohon maaf doa yang dibuat-buat. Sudah doa tidak perlu dibuat-buat, ini doalah ya benar-benar. Kalau khusyuk ya benar khusyuk, kalau benar minta, kalau menangis memang benar menangis. Hati-hati terhadap jebakan setan di sini seperti persimpangan. Ketika dia berdoa menampilkan suara menangis supaya jamaahnya menangis, itu bahaya, Pak. Ini kadang-kadang mohon maaf para motivator. Kadang-kadang ini. Ya berdoa itu tidak harus dia seperti menangis dengan bahasa yang sangat ini. Sudah berdoa dengan bahasa yang biasa, tapi itu benar dengan ketundukan, dengan hati yang benar serius, meskipun dengan bahasa yang sederhana. Termasuk kalau di kalangan fuqaha. Tapi ini praktek sekarang itu menyelisih sunnah sebenarnya. Doa kunut itu yang dipraktekkan sahabat itu sangat singkat dan sesuai dengan kebutuhan, tidak berpanjang-panjang. Contohnya yang dicontohkan Umar bin Khattab. Maka sebenarnya kalau doa yang sangat panjang kunut, kemudian bertele-tele, itu sebenarnya menyelisihi apa yang seharusnya. Bukan nggak boleh, tapi afdalnya adalah kalau misalnya doa untuk Palestina, doa secukupnya. Itu diantara doa yang tidak berlebihan dengan suara yang ini. Oke, mungkin ini tata cara berdoa ya. Ini ada tata doa waktunya. Cukup ya? Oke. Itu tentang etika. Ini tentang tata cara ini sudah saya sebutkan kemarin di pertemuan yang lalu sebenarnya. Ada yang angkat tangan, ada yang mengusap, ada yang kemudian menunjuk jari. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mungkin kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.